شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jemaah Masjid Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan rohimnya lah pada malam yang keberapa Bapak Ibu? 16. Malam yang ke-16 ini kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yakni ibadah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih insya Allah. Dengan harapan segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, senantiasa diterima insya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercatat sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minat dhulumati ila nur, dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah, yakni iman wal Islam, seperti yang kita rasakan pada saat dan detik ini. Sebab saya yakin kalau tidak kena iman dan Islam, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian mungkin segan untuk datang melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Tapi berkat iman dan Islam itulah maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, Allah ringankan langkahnya dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, yakni Masjid Darussalam, melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat isya dan tarawih. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya, yang akan mendapatkan pertolongannya nanti di akhir zaman atau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada DKM. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bersilaturahmi, sholat bersama dan kunjung pada kesempatan ini. Sehingga perkenankanlah saya akan menyampaikan satu tema Islamisasi diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak berbicara masalah Islam, sepertinya sudah terlalu akrab di pikiran kita. Betul atau betul? Mahal Islam, apa yang sebenarnya Islam? Kalau anak kita, cucu kita bertanya, mahal Islam? Mungkin sudah di luar kepala semua, karena kita dilahirkan di keluarga muslim, dilahirkan di keluarga Islam, sehingga kita memahami makna Islam. Islamisasi diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Islam punya pengertian aslama yuslimu islama, artinya adalah selamat. Kalau diambil dari kata assalam, assalam sama awal katanya dari aslama juga, maka punya pengertian damai. Atau diambil dari kata asilmu, dari kata aslama juga punya pengertian pasrah, menyerah secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di malam yang ke-16 ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengislamisasi diri dalam menyambut bulan suci, sehingga apa yang kita perbuat hari ini kita canangkan lebih baik daripada kemarin, lebih baik dari bulan kemarin, lebih baik dari tahun kemarin. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan dipertemukan lagi dalam bulan Ramadan. Betul? Tidak ada jaminan. Oleh karenanya mari kita canangkan islamisasi diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan hadir, kemudian kita sambut, kemudian kita sikapi dengan maksimal dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan dilandasi oleh iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya Allah berikan ampunan kepada orang yang melaksanakan shaum Ramadan yang dilandasi oleh iman dan ihtisaban, iman dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu serta hadirin jemaah sekalian, Masjid Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu istimewanya bulan Ramadan. Andaikan mengetahui umat Rasulullah SAW terhadap keistimewaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatakum laha Ramadan. Andaikan umatku mengetahui terhadap keistimewaan yang terdapat bulan Ramadan, maka umatku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar 11 bulan yang lainnya itu dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Di mana istimewanya? Kullul hasanati mujtami'atun. Keistimewaan Ramadan, Allah kumpulkan segala kebaikan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan. Diamnya saja sudah dianggap bertasbih, apalagi zikirnya, kemudian tahlilnya, tahmidnya, baca Qur'annya, dan seterusnya. Maka itu Allah lipat gandakan pahalanya. Maka jangan sia-siakan Ramadan datang kali ini. Mari kita maksimalisasikan makna ibadah kita agar bisa menghantarkan kita semua umat Islam, wabil khusus jamaah Masjid Darussalam ini
menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat takwa sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Sebab apa? Tanpa adanya kesadaran kita untuk melakukan itu, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Ya, kalau hari ini, bulan ini ternyata lebih jelek dari bulan atau hari ini kemarin, maka itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa da'watu mustajabatun, dan setiap doa-doa yang kita panjatkan maka mustajabatun, kemudian Allah senantiasa kabulkan. Jadi pertama, Allah kumpulkan dalam segala kebaikan. Yang kedua adalah Allah ampuni segala kabulkan segala doa-doanya. Kemudian yang ketiga, wadzunubu maghfuratun, dan setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kemudian maghfuratun, datangnya bulan Ramadan Allah ampunkan. Kemudian yang keempat, wal jannatu mustaqatun lahu, dan surga itu merindukan kepada orang-orang yang melaksanakan shaum Ramadan, amaliyah Ramadan yang dilandasi oleh imanan wahtisaban, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wahtisaban, penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita maksimalisasikan makna ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang lalai, hamba-hamba Allah yang tidak peduli terhadap hadirnya bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimah jamaah Masjid Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu berasal dari kata bahasa Arab. Di antaranya adalah ra, mim, dot, alif, dan nun. Para sebagian ulama memberikan definisi bahwa Ramadan artinya adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mimnya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dotnya adalah dhaman dalam pengertian jaminan. Ya, kemudian alifnya, ya saya singkat-singkat aja, alifnya adalah aminan. Aminan itu keamanan. Kemudian nunnya nikmah. Kalau kita kaji lebih Ramadan, pertama Allah berikan kepada kita sekalian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dhaman artinya memberikan jaminan. Kemudian aminan memberikan keamanan, dan nunnya memberikan kenikmatan. Maka isqaini farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan di antaranya adalah farhatun indal fitri, ketika sampai waktunya untuk beridul fitri. Ya, sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, menahan jaga diri agar ibadah amaliyah Ramadan kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika waktunya sudah tiba Idul Fitri 1 Syawal, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu kebahagiaan yang pertama. Kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Maka kebahagiaan yang kedua adalah ketika makhluk seorang manusia kemudian ketemu dan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencintanya, kemudian maka kebahagiaan yang tiada tara. Maka dalam ayat Allah dalam mukadimah tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju
siapa yang ingin ketemu dan Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, falyamal amalan sholihan, maka berbuat baiklah kamu sekalian, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan sekali-kali melakukan dosa syirik dengan segala sesuatu. Oleh karenanya, mari di bulan yang mulia ini kita maksimalkan makna ibadah kita agar Ramadan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang takwa sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, dan pada akhirnya kita beridul fitri, kembali kepada kesucian, bersih dari dosa, dan mendapatkan tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. In ahsantum fa minallah wa in asa'tum fa minni. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang kurang, datangnya dari kebodohan saya pribadi. Waqad jarhis sayyi bur'un wala bur'un liman jarahi lisan. Jika ada pedang melukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Jika lisan dan tindakan melukai hati, kemana obat hendak dicari kecuali permohonan maaf yang tak terhingga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.